Indikator 1, pengertian sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ekskresi merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme pada makhluk hidup. Contoh zat sisa tersebut ialah urin, keringat, karbon dioksida atau CO2, dan racun. Fungsi dan manfaat sistem ekskresi pada manusia. Fungsi sistem ekskresi pada manusia berfungsi membuang zat-zat berlebih atau buangan yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Manfaat adanya sistem ekskresi pada manusia. Dengan dikeluarkannya zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh, maka sistem organ tubuh tidak akan terganggu sehingga proses kinerjanya akan selalu lancar. Ekskresi berbeda loh dengan sekresi ataupun defekasi, meskipun sama-sama merupakan proses pengeluaran. Sekresi merupakan pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh. Contoh, enzim, air liur, dan hormon. Sementara itu, defekasi merupakan pengeluaran zat sisa oleh pencernaan makanan. Contoh, feses. Jadi, mengeluarkan feses bukan termasuk sistem ekskresi ya, melainkan sistem defekasi. Indikator 2. Macam-macam organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Hanya ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Cara mudah menghafalnya yaitu ginjal kupahat. Organ-organ ekskresi dan zat-zat yang dikeluarkannya. Sisa metabolisme dihasilkan oleh hati, di mana pada hati terjadi 3 pemecahan, yaitu pemecahan protein yang menghasilkan urea, pemecahan asam nukleat yang menghasilkan asam urat, pemecahan hemoglobin yang menghasilkan bilirubin. Semua sel dalam tubuh melakukan respirasi seluler yang menghasilkan air dan karbon dioksida. Zat sisa yang dihasilkan oleh hati dan respirasi seluler tersebut dikeluarkan melalui organ sistem ekskresi lainnya, seperti ginjal yang mengeluarkan urea, asam urat, dan bilirubin serta air yang dikeluarkan berupa urin. Kulit yang mengeluarkan air berupa keringat. Paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida berupa udara yang mengandung karbon dioksida dan air. Dalam sistem ekskresi, kulit berperan sebagai organ ekskresi yang menghasilkan keringat. Pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus yang ada di dalam otak kita yang menghasilkan enzim bradykinin. Jika darah yang melalui hipotalamus melebihi batas normal atau dalam kondisi yang panas, maka rangsangan suhu panas tersebut diteruskan oleh saraf simpatis ke kulit. Kemudian, pembuluh darah akan melebar atau dilatasi. Aliran darah ke permukaan kulit akan semakin meningkat yang menyebabkan terjadinya konduksi panas di permukaan dan kemudian membuang panas. Kelenjar keringat menjadi aktif untuk menyerap air, garam mineral, serta sedikit urea dari kapiler darah yang kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Sehingga evaporasi meningkat dan suhu tubuh menurun. Sebaliknya, apabila darah yang melalui hipotalamus dengan suhu yang lebih rendah dari batas normal atau dingin, maka pembuluh darah akan menyempit atau kontriksi yang akan mengurangi aliran darah ke permukaan kulit.
untuk mempertahankan suhu tubuh dan kelenjar keringat menjadi tidak aktif dalam pembentukan keringat. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan menambah ilmu pengetahuan. Sampai jumpa di pertemuan kedua dengan submateri, proses sistem ekskresi, gangguan yang terjadi, serta upaya untuk mencegah atau menanggulangi gangguan sistem ekskresi pada manusia.